Hari ini kakak mau ajak adik-adik doa dulu ya, sebelum denger yang seru-seru. Ingat kan, doa itu bisa seru, bisa asik loh. Gak ngebosenin karena kita ini bisa cerita apa aja ke Tuhan. Dan Tuhan pasti seneng deh denger doa kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Bapak ketika kami dapat berdoa kepada Engkau, supaya kami selalu mengingat Engkau ya Bapak atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Ajari kami ya Bapak supaya kami dapat berdoa dengan tulus dari hati kami. Sehingga apapun yang kami doakan, biarlah Engkau berkenan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dulu ada satu tokoh yang kita pasti udah pernah dengar. Namanya Bapak Musa. Musa ini kan terkenal karena mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan pernah membelah Laut Merah atas perintah Tuhan. Masih banyak lagi sih kehebatan-kehebatan Musa di Alkitab kalau kita baca. Tapi ternyata Musa itu ya selalu berdoa loh sebelum ngelakuin hal-hal yang tadi. Adik-adik, kayak tadi Kak Riki bilang ya, kalau Bapak Musa ini dia selalu berdoa loh sebelum melakukan segala sesuatu. Nah, kapan aja sih Musa berdoa? Nah, waktu bangsa Israel nih lagi marah-marah, dimarah gara-gara airnya pahit. Jadi Bapak Musa berdoa sama Tuhan, minta dikasih tahu, aduh harus gimana ya? Nah, terus nih, Musa juga berdoa waktu bangsa Israel lagi menyembah anak lembu emas. Bapak Musa benar-benar berdoa syafaat buat bangsa Israel, minta ampun ke Tuhan supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel. Bahkan ya adik-adik ya, kalau kita baca kitab Mazmur, itu kan kitab yang isinya kata-katanya bagus banget. Banyak banget ngajarin kita tentang doa. Nah, itu nih ternyata menurut penelitian ditulis sendiri oleh Musa loh. Ada nih di Mazmur 90. Jadi, tiap kali kalau adik-adik ada perlu apa-apa aja, dalam kondisi apa aja, Musa selalu cari Tuhan buat berdoa. Kita udah denger ya, bukan cuma Musa, tapi Tuhan Yesus juga begitu. Tiap saat selalu doa. Lagi keadaan baik-baik aja, ataupun lagi gak baik-baik aja loh, mereka selalu berdoa. Doanya bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Itu namanya mereka hidup dalam doa. Kita tuh suka kagum gitu ya denger hidup Tuhan Yesus, hidup Musa. Kok bisa ya sehebat itu ngelakuin banyak mukjizat? Bisa sesabar itu menghadapi orang-orang yang gak baik? Dan juga bisa penuh hikmat, ngajarin orang banyak tentang firman Tuhan. Nah, jangan cuma lihat hebatnya aja, tapi kita juga mesti lihat dong, apa sih rahasianya? Ternyata baik Tuhan Yesus maupun Musa, semua punya yang namanya kehidupan doa. Hidup dalam doa itu artinya setiap saat, mau keadaan lagi happy atau lagi gak baik-baik aja, kita selalu berdoa. Jadi, bukan sekali-sekali doang kita berdoa. Misalnya, cuma pas mau tidur atau lagi panik minta tolong Tuhan, baru deh kita berdoa. Gak begitu ya adik-adik. Bahkan kalau pas lagi diam-diam aja nih, lagi gak ada yang dikerjain, kita bisa loh doa. Doa bilang terima kasih buat kebaikan Tuhan atau doa buat orang-orang lain. Pasti ada aja kok yang bisa kita doain. Apa sih gunanya hidup dalam doa? Nih, Kak Kirei kasih lihat ya. Hidup dalam doa itu artinya kita hidup dilindungin Tuhan. Itu kayak seakan-akan kita dijaga sama satu lingkaran. Jadi setiap kali kita kegoda nih buat marah yang hebat, buat bales-balesin teman, kita itu diingetin Tuhan untuk sabar. Atau kalau ada orang yang mau jahilin kita nih, berbuat jahat sama kita, misalnya nih mau ngambil barang kita, mau pukul kita tetap aman karena dijaga Tuhan. Atau Tuhan kirim orang-orang buat nolongin kita. Atau kita nih lagi baik-baik aja tapi kegoda buat jadi sombong karena kita mungkin emang pinter, emang cantik, disayang guru. Nah, kalau kita hidup dalam doa, Tuhan kasih kita kekuatan buat tetap jadi anak yang rendah hati. Nah, adik-adik sekarang pertanyaannya gimana ya caranya biar kita tuh bisa hidup dalam doa?
Nah, Kak Farel bantu kasih tahu ya, kasih petunjuk nih. Nah, yang pertama nih, waktu kita baru bangun tidur dan juga pas kita mau tidur, itu udah pasti ya kita harus berdoa. Lalu yang kedua, setiap kali kita mau makan, jadi adik-adik ingat sebelum makan, ingat berdoa dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga nih, setiap kali kita mau pergi kemanapun atau mau melakukan sesuatu, misalnya adik-adik mau tanding, mau lomba, mau renang, mau ke mall, dan masih banyak lagi. Terus yang keempat nih, waktu kita lagi takut banget dan kita tuh bener-bener perlu pertolongan Tuhan, kita berdoa ya adik-adik. Terus yang terakhir nih, yang kelima, setiap hari kita sediain waktu khusus nih di saat kita beneran lagi free. Jadi kita sediain waktu khusus buat kita berdoa dan kita bisa doa apa aja adik-adik. Nah, jadi adik-adik inget ya, hidup dalam doa itu artinya doa setiap saat di semua keadaan, baik kita lagi happy atau kita lagi nggak baik-baik aja, kita lagi sedih. Nah, kita harus ingat doa dan percaya ya adik-adik kalau kita hidup dalam doa itu bisa membuat hidup kita nih jadi lebih baik lagi. Nah, karena kita dijaga dari godaan-godaan untuk berbuat hal-hal yang gak benar. Bisa kan adik-adik? Bisa ya, kita praktekin bareng-bareng ya 5 hal ini ya. Ya, oke, semangat adik-adik, semangat berdoanya. Teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak NDC Kids. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.